touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Permisi Mbak, sebelumnya nama Mbak siapa ya? Nama saya Aulia. Di sini kami izin wawancari Mbak terkait Orde Baru. Yang pertama yaitu kelebihan Orde Baru itu apa ya? Ya, kelebihan Orde Baru itu adanya swasembada pangan, di mana Indonesia mampu meningkatkan produksi beras, ya dapat memproduksi beras sendiri. Kemudian yang kedua adanya peningkatan stabilitas keamanan dan juga politik, di mana Indonesia meningkatkan keamanan dan politiknya. Kemudian adanya kesejahteraan rakyat, di mana rakyat sudah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Itu saja. Selanjutnya apa kekurangan Orde Baru? Orde Baru yang pertama adanya KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya praktek korupsi di pusat pemerintahan, kemudian adanya pembangunan yang tidak merata, karena pembangunan hanya berpusat hanya di pusat pemerintahan, yaitu di Jawa, sedangkan di daerah minim adanya pembangunan. Baik, yang ketiga krisis moneter sepengetahuan Mbak itu seperti apa? Kalau krisis moneter itu di mana nilai tukar uang rupiah itu lebih rendah dibandingkan tukar uang rupiah dari dolar. Jadi menurunnya tukar rupiah. Baik, yang selanjutnya yang keempat tentang pembangunan ekonomi. Ya, pembangunan ekonomi seperti yang disebutkan tadi pada saat kelebihan Orde Baru, di mana Indonesia dapat memproduksi beras sendiri. Jadi pembangunan ekonominya meningkat dari situ. Demonstrasi. Selanjutnya demonstrasi. Demonstrasi itu sepengetahuan saya ya, pada saat itu terjadi demo yang paling viral pada saat itu ya, tragedi Trisakti, di mana mahasiswa dari Trisakti itu meninggal dunia karena demo itu tuh bermaksud untuk membubarkan kependudukan dari Soeharto karena terjadinya krisis moneter. Dan selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu reboisasi. Ya, kalau reboisasi jelas ya, itu penanaman kembali ke hutan yang gundul. Gunanya apa? Karena pada saat sebelumnya itu kan Orde Baru banyak pembangunan di kota dan otomatis pembangunan hutan ini sangat bagus ya, karena Baik, terima kasih ya Mbak atas waktu dan jawabannya saat memberikan informasi dan menjawab tentang tugas sejarah kami Orde Baru. Maaf bila kami bisa mengganggu waktu Mbak. Oke ya, terima kasih ya Pak ya. Permisi Ibu, izin bertanya, sebelumnya namanya siapa ya? Saya Ibu Misriati. Permisi Ibu, Ya. maaf mengganggu ya. Di sini kami mau menanyakan tentang kelebihan Orde Baru yang Ibu tahu. Oke, saya akan jawab. Sepengetahuan Ibu, kelebihan dari Orde Baru yang sekarang yaitu dari segi pembangunan, yaitu pembangunan dari pemerintahan ke desa itu hampir merata, terutama untuk jalan raya. Jalan raya di desa-desa itu lebih bagus. Dari segi kesehatan itu juga lebih baik. Sekarang sudah tidak ada stunting misalnya ya. Terus dari segi ekonomi juga lebih maju. Harga-harga lebih stabil. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pengetahuan Ibu tentang kekurangan Orde Baru? Oke, baiklah. Tentang kekurangan Orde Baru yaitu di negara ini banyak sekali korupsi dan negara di sini itu banyak sekali oligarki yang dikuasai oleh pembangunan belum merata seperti. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengetahuan Ibu tentang krisis moneter yang Ibu pahami? Oke, baiklah. Tentang krisis moneter yaitu harga pangan ataupun makanan pokok menjadi mahal, banyak sekali pengangguran,
karena banyak sekali pabrik-pabrik yang PHK-kan karyawannya, lowongan pekerjaan menjadi susah. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sepengetahuan Ibu tentang pembangunan ekonomi yang Ibu pahami? Oke, yang Ibu pahami yaitu dari segi misalnya pabrik ya Mbak ya. Dari segi pabrik di sini banyak sekali dibangun pabrik sehingga mengurangi angka pengangguran. Dibangunnya banyak jalan raya, misalnya kayak jalan layang kayak gitu ya Mbak ya, untuk penyeberangan, memudahkan penyeberangan. Terus alat-alat sakit. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang demo? Baiklah, tentang demo yaitu adanya kekuasaan pemerintahan sehingga rakyat kecil itu sangat tertekan dan tertindas. Korupsi yaitu dari pejabat-pejabat pemerintahan, uang rakyat dikorupsi. Terus yang ketiga, harga makanan pokok ataupun pangan menjadi sangat mahal, ya begitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, apa yang Ibu ketahui tentang reboisasi? Oke, yaitu saya jawab, reboisasi yaitu seperti penanaman hutan kembali nih Mbak. Penanaman hutan kembali yaitu agar tidak terjadi tanah longsor ataupun banjir, udara akan lebih segar dan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Ibu, boleh kami tahu nama Ibu siapa? Nama saya Bumi Narsih. Sebelumnya izinkan kami untuk wawancara Ibu bisa? Bisa monggo deh. Pertanyaan pertama tentang kelebihan Orde Baru menurut Ibu seperti apa? Negara aman, ekonomi lebih stabil, pembangunan infrastruktur lebih merata. Pertanyaan selanjutnya tentang kekurangan Orde Baru menurut Ibu seperti apa? Kalau kekurangan, kalau menurut saya itu dulu untuk berpendapat tuh sangat dibatasi Mbak ya. Dan yang itu juga masalah-masalah korupsi, kolusi, nepotisme tuh masih banyak dilakukan. Terus pemerintahnya tuh terlalu dominan, jadi apa-apa tuh di pusat gitu loh Mbak. Pertanyaan selanjutnya tentang krisis moneter menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi itu krisis moneter terjadi karena menurunnya kepercayaan rakyat yang mungkin pada pemerintah ya. Makanya pada saat itu tuh yang terasa itu harga-harga barang tuh semakin meningkat. Terus demo-demo juga sering terjadi, ya entah itu di daerah, entah itu di pusat, ya gitu Mbak. Pertanyaan selanjutnya tentang pembangunan ekonomi menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut Ibu tuh pembangunan ekonomi itu kalau zamannya dulu tuh pembangunan KUD, yaitu Koperasi Unit Desa, itu di ekonomi. Kalau di pertanian itu ada sistem yang dulunya kita memakai cangkul, terus diganti dengan menggunakan traktor. Yang tadinya terus di bidang pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan infrastruktur, itu pembangunan jalan-jalan sampai ke desa-desa. Pertanyaan selanjutnya tentang demo. Apa yang Ibu ketahui mengenai demo? Demonstrasi itulah karena rakyat tuh adanya ketidakpuasan dengan kerja pemerintahan ya, karena ada masih banyak korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi demonstrasi terjadi pada saat itu tuh harga-harga langsung melambung naik, keamanan juga tidak terasa nyaman Mbak, karena banyaknya demonstrasi. Pertanyaan selanjutnya tentang reboisasi. Apa yang Ibu ketahui mengenai reboisasi? Ya, kalau menurut Ibu itu reboisasi itu sangat penting ya Mbak, karena
itu tanggung jawab kita ya bersama, dan itu sangat bermanfaat untuk kita karena bisa mencegah adanya banjir, tanah longsor, udara menjadi bersih dan sehat. Itu bisa menunjang hidup kita jadi sehat. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan kepada kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih sama-sama ya Mbak. Baik Ibu, sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Surati. Oke, baik. Di sini saya dan rekan saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Mohon Ibu untuk menjawabnya. Yang pertama itu kelebihan Orde Baru. Kelebihan Orde Baru menurut saya itu perekonomian jauh lebih baik, terus lebih terjamin. Dari sisi pembangunan juga lebih maju, lebih berkembang, terus negara jadi lebih aman. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang kekurangan Orde Baru. Saya kalau kekurangan Orde Baru saat ini banyak pemerintah banyak terlalu berkuasa sehingga masyarakat sulit untuk mengeluarkan, tertekan untuk berpendapat dan banyak korupsi saat ini, terus banyak penjabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga itu ada krisis moneter pada tahun 1998. Menurut Ibu bagaimana? Saya krisis moneter itu tidak harga-harga itu semakin mahal, bahan pokok itu semakin mahal, tapi tidak seimbang dengan nilai tukar rupiah yang semakin turun. Terus banyak yang pekerja yang di PHK, jadi menambah banyaknya pengangguran. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu pembangunan ekonomi. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya sekarang banyak pabrik-pabrik di desa, jadi mengurangi pengangguran di desa, terus perbaikan jalan, terus pertanian juga lebih maju, terus penerangan di desa sekarang juga lebih banyak, lebih bagus karena banyak listrik udah masuk ke desa. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu tentang demonstrasi. Demonstrasi menurut saya itu karena banyaknya pejabat yang korupsi, jadi masyarakat menyuarakannya melalui demo, terus banyak bahan pokok yang semakin naik. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir tentang reboisasi. Kalau menurut saya, kalau tentang reboisasi, kita juga perlu menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang liar untuk penghijauan, itu juga untuk demi kebaikan kita semua. Oke.